Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adansyah Putra dengan akhiran NIM 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Luqman ayat 16 sampai 19 sebagai bentuk pemenuhan tugas tafsir Tarbawi. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardatin fatakuna fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Yang artinya adalah Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui." Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Asbabun nuzul dari Quran surat Luqman ayat 16 sampai 19 ini adalah ayat ini juga tidak memiliki asbabun nuzul khusus yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Namun ayat ini merupakan bagian dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya tentang pendidikan iman, akhlak, dan ibadah. Allah mengabadikan nasihat Luqman dalam Al-Quran sebagai contoh pendidikan ideal dalam keluarga. Nasihat tersebut berisi tentang penanaman tauhid, penguasaan Allah terhadap segala perbuatan, perintah Allah, akhlak kepada sesama, dan larangan sombong. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan anak harus dimulai dari keluarga dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Lalu selanjutnya tafsir surat Luqman ayat 16 sampai 19 adalah tafsir ayat 16-nya. Luqman menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa sekecil apapun perbuatan manusia akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar biji sawi yang tersembunyi di dalam batu atau di tempat yang jauh, Allah tetap mengetahuinya. Ayat ini menanamkan keyakinan tentang keluasan ilmu Allah dan pentingnya pengawasan diri atau muraqabah. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia itu harus berhati-hati dalam setiap tindakan karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tafsir ayat 17 bahwasanya Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk mendirikan sholat, mengajak kepada hal kebaikan, lalu mencegah kemungkaran,
dan bersabar. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berhubungan dengan ibadah pribadi saja, tetapi juga tanggung jawab sosial, lalu kesabaran yang diperlukan, karena dalam menjalankan kebaikan seseorang pasti menghadapi ujian dan tantangan yang begitu dahsyat. Lalu ayat 18 tafsirnya adalah Luqman melarang anaknya untuk bersikap sombong dan angkuh kepada orang lain. Membandingkan wajah ketika berbicara itu dianggap sebagai tanda kesombongan, Jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Ayat ini juga menanamkan pentingnya sikap rendah hati dalam kehidupan sosial. Dan terakhir tafsir ayat 19, Luqman itu mengajarkan adab dalam berjalan dan berbicara. Berjalan dengan sederhana, tidak berlebihan, dan berbicara itu dengan suara yang lembut. Allah mengibaratkan suara keras dan kasar itu seperti suara keledai sebagai bentuk celaan terhadap perilaku dalam berkomunikasi. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya sopan santun dan pengendalian diri. Lalu nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil bahwasanya pendidikan tentang keimanan atau ketauhidan. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan yang paling kecil sekalipun. Hal ini menanamkan agar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran dan kesabaran bahwa semua perbuatan diawasi oleh Allah. Kedua, pendidikan ibadah. Ayat ini memerintahkan mendirikan salat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anak itu harus membiasakan ibadah, kedisiplinan dan hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pendidikan amar ma'ruf nahi mungkar. Anak itu diajarkan untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mencegah keburukan, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Ini membentuk agar pribadi yang bertanggung jawab dalam bermasyarakat. Yang keempat, pendidikan kesabaran. Kesabaran ini menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter. Seseorang harus sabar dalam beribadah, menghadapi ujian, dan ketika menjalankan kebenaran. Pendidikan akhlak dan rendah hati. Ayat ini melarang sikap sombong dan angkuh. Pendidikan Islam mengajarkan untuk rendah hati, menghargai orang lain, dan tidak meremehkan sesama. Yang terakhir adalah pendidikan adab dalam berbicara. Ayat ini mengajarkan agar berbicara itu dengan lembut dan sopan. Dalam pendidikan Islam, adab berbicara itu sangat penting agar terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.